dark and smoky room with your face reflecting bright green, brights and blues. You know I kinda want to disappear with you. Ford Everest 190.000 km dari baru saya pakai. Apa saja yang biaya besar dan apa saja kerusakan yang fatal setelah memakai hampir 10 tahun dari baru, cek selanjutnya. Nah, untuk mobil ini suspensinya mungkin itu tergantung pemakaian Autolovers, dimana kenyamanannya mulai berkurang. Autolovers mau tunggu sampai bocor baru ganti, atau sebelum bocor Autolovers ganti. Kalau saya biasakan untuk mobil ini hampir 3 tahun, bocor tidak bocor, shockbreakernya saya ganti, karena daya reboundnya, daya tahannya sudah tidak bagus lagi. Barangnya kebanyakan saya pakai yang asli, dan yang terakhir ini saya pakai Kayaba Ultra untuk bagian depannya, shockbreaker depannya Kayaba Ultra. Kayaba Ultra ini untuk biasanya dipakai untuk Rocky Independent. Hasilnya lebih keras, tapi lebih jinak mobil ini, lebih nurut kalau di tikungan. Mobil ini yang Everest, saya anjurkan Autolovers kalau punya mobil ini kilometernya lebih dari 150.000, bagus diperiksa dinamo starternya, coolnya, dan cool dinamo cas ini. Dinamo cas ini terakhir bermasalah di 180.000, coolnya pendek. Jadi saya anjurkan sebelum kejadian tidak mengenakan seperti saya, bagus dicek di bengkel dinamo. Satu-satu dinamonya ini bakalan bertingkah kalau kita nggak cek. Jadi bagus kalau dinamo starternya diperiksa, dan ininya sekalian, dinamo casnya sekalian dikerjakan. Jadi itu membuat kita lebih aman. Dan Everest ini selama saya pakai, kelistrikannya tidak pernah mengganggu ya. Bola lampu ini sebelum saya ganti LED semua, bola lampunya cuma lampu sen aja yang putus, yang lain tidak pernah putus. Cukup tahan dan kelistrikannya cukup baik. Nah, ini mobil diesel yang biasanya getarannya lebih kuat, dan biasanya engine mounting ini dipakai lebih dari 2 tahun biasanya sudah mulai kurang bagus dan retak. Saya anjurkan 2 tahun sekali, atau masuk tahun ketiga, atau setelah getaran di tongkat persneling itu keras bagus, Autolovers ganti aja sebelum betul-betul rusak parah. Itu untuk kenyamanan. Dan minyak power steering ini saya anjurkan setahun sekali ganti ya. Nggak ada prinsipnya sampai habis. Jangan sampai dengar bunyi pompa power steeringnya bunyi seperti saya. Kalau udah bunyi nanti istilahnya kurang bagus lagi. Kadang-kadang dia bunyi, kadang-kadang enggak. Jadi bagus olinya Autolovers, perhatikan sekali. Ini di 185.000 idle arm saya ada yang kena. Jadi ini diganti di bengkel resmi, dan ini pengerjaannya, dan contoh spare partnya akan saya kasih lihat sebentar lagi. Idle arm ini kotaknya dari Ford asli. Ini posisinya yang tadi diganti. Ini barangnya, kalau kurang jelas saya buka. Nah, ini bagi pengguna Everest yang setirnya kalau jalannya tinggi rendah agak liar, nah cek yang ininya, itu alarm.
lumayan loh harganya. Dulu udah berapa tahun yang lalu saya ganti yang sebelah kanan 1,8. Kalau yang ini harga sekarang 2,8. Jadi begitu infonya. Kalau setir Everest terlalu liar, baik cek yang ininya di bengkel. Untuk kampas rem ini yang depan itu sebenarnya kita bisa ganti di sekitar 100 ribuan, dan belakang ini di 180 ribuan kampas remnya. 180 ribuan di sana itu masih lumayan tebal loh, Autolovers. Tapi kalau yang di depan ini memang agak tipis, di 100 ribuan. Jadi jangan mau disuruh ganti muka belakang sekaligus, karena kampas yang di belakang awetnya 2 kali dibanding yang di depan, untuk menghemat kos. Oke. Nah, untuk interior Everest ini tidak ada satupun yang fatal ya. Kalau menurut saya tidak ada yang fatal, kecuali ya jok ini mulai terkelupas karena pemakaian, itu wajar. Dan modul ini karena panas rusak, modul AC seperti ini. Framenya rusak, bukan fungsinya, framenya. Jadi saya ganti baru sekitar 1 jutaan. Kalau yang lain, mobil ini tahan, nggak ada masalah. Itu semua rusaknya tergantung pemakaian kita. Yang lain, ini dia punya rel kacanya udah pernah ganti karena sering naik turun, yang sebelah supir. Kalau yang lain belum ada. Nah, dan lupa head unit ini umurnya paling di sekitar 100 ribuan. Dia punya head unitnya, CD-nya mulai skip, dan dia punya USB-nya mulai longgar. Jadi makanya alasan itu saya ganti. Dan GPS-nya mungkin karena saya tidak bisa update, GPS-nya sering lemot, dan versinya juga ketinggalan. Oke, tipsnya itu saja kalau yang mau punya seperti ini. Jadi kalau yang pemakai Everest, jangan takut mobil ini banyak biaya. Mobil ini cukup tahan asal pemakaiannya bagus. Yang perlu dijaga filternya, filter solar dan filter oli. Filter udara tiap ganti 10.000 saja, Autolovers, biar lebih terjamin di ring piston. Oke, selain itu kalau tips-tips ringannya bisa dilihat dari vlog saya sebelumnya. Dan jangan ragu memiliki mobil seperti ini. Harganya luar biasa murah untuk sekarang ini. Dan kalau misalnya kita bandingkan dengan kualitas berbanding dengan harga, mobil ini layak dibeli karena kenyamanannya lebih dan daya tahannya lebih. Baik, Autolovers, sekian penjelasan saya mengenai pemakaian Everest hampir 10 tahun, dari kilometer 0 sampai 190.000. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Autolovers semua yang sudah punya mobil ini dan ingin membeli mobil seperti ini, biar tahu perawatannya bagaimana dan biayanya bagaimana. Oke, jangan lupa subscribe Kolab Channel dan tekan tombol lonceng. Terima kasih.